Saya sebagai rakyat yang ngasih makan biar dan ngasih fasilitas saja menuntut kalau negara ini kacau. Kecuali Presiden Prabowo memberi perintah ke saya, kumpulkan rakyat, bakar rumah Jokowi. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Guys, pernyataan dari seseorang ya, bernama Sunarko. Kalian pasti udah familiar banget dengan wajahnya, namanya, dan pernyataannya gitu ya, karena sering banget mengungkapkan hal-hal yang keras gitu ya. Dan kali ini dia menyebut dirinya siap berangkat jika diperintahkan Bapak Prabowo untuk membakar rumah Pak Jokowi katanya. Lalu tentu saja ya netizen melihat ini langsung memberikan komentar-komentarnya guys, termasuk keras juga ya terhadap Bapak Sunarko ini. Neti pun mempertanyakan ya, bagaimana mungkin gitu ya ada pihak yang masih mengeluarkan pernyataan bernada provokatif terhadap seorang mantan presiden seperti ini, yang menilai perbedaan politik seharusnya tidak sampai mengarah ke narasi yang dapat ditafsirkan sebagai pembenaran terhadap tindakan kekerasan guys. Jadi tidak heran kalau pernyataan tersebut menuai kecaman ya dari netizen, dan berikutnya kita akan lihat bagaimana komentar netizen terhadap pernyataan Bapak Sunarko berikut ini. Saya sebagai rakyat yang ngasih makan biar dan ngasih fasilitas saja menuntut kalau negara ini kacau. Kecuali Presiden Prabowo memberi perintah ke saya, kumpulkan rakyat, bakar rumah Jokowi. Saya kerjakan. Karena kalau saya sekarang kumpulkan orang bakar rumah Jokowi, habis itu saya masuk penjara. Ini adalah pemerintah. Hei, Sunarko, kau bilang kau yang kasih makan. Apa kau lupa bahwa kau itu adalah pensiunan? Yang kasih makan kau itu juga saya, biar kau paham. Sekali lagi, yang kasih makan kau juga saya, biar kau paham. Yang kedua, kau bilang tadi mau bakar rumah Pak Jokowi. Ya, dengarkan baik-baik. Kalau kau merasa paling hebat, kalau kau punya nyali, lakukan. Ya, jangan menunggu perintah. Jangan menunggu perintah dari Pak Prabowo seperti yang kau inginkan. Kalau hanya menunggu perintah, anak TK pun bisa, ya, biar paham kau, ya. Tapi kalau kau punya nyali, lakukan. Tapi ingat, kalau ada sesuatu dengan Pak Jokowi dan keluarga Pak Jokowi, kau bertanggung jawab. Supaya kau paham, ya. Kalau hanya berkuar-kuar saja, hanya cuap-cuap saja, nggak ada gunanya. Kalau hanya mengandal kumis, tidak ada gunanya. Ingat, kucing pun punya kumis, panjang lagi kumisnya, panjang, ya. Oke, salam waras. Saya sebagai rakyat yang ngasih makan biar dan ngasih fasilitas saja menuntut kalau negara ini kacau. Kecuali Presiden Prabowo memberi perintah ke saya, kumpulkan rakyat, bakar rumah Jokowi. Saya kerjakan. Karena kalau saya sekarang kumpulkan orang bakar rumah Jokowi, habis itu saya masuk penjara. Ini adalah pemerintah. Hei Sunarko, kalau ngomong itu mikir dulu. Kamu sudah tua, pensiunan lagi. Kenapa kamu kalau nggak bisa memelihara bicaramu? Kamu bilang kamu yang kasih makan Bapak Jokowi. Tapi kalau kami rakyat lah yang ngasih kamu makan karena kamu pensiunan, masih memiliki gaji. Itu gajimu dari hasil pajak kami rakyat. Berani kamu bilang kamu mau bakar rumah Bapak Jokowi. Apakah ini seorang orang tua yang pantas jadi panutan? Tidak. Tapi inilah yang membuat huru-hara bangsa dan negara ini. Iya kawan, dia mengatakan bahwa dialah yang mengasih makan Bapak Jokowi. Padahal dia sendiri yang punya gaji pensiun hasil dari pajak rakyat untuk menggaji dia. Tapi malah dia membuat keonaran dan kerusakan di bangsa ini. Menuduh-nuduh yang tidak jelas tanpa bukti yang otentik, dia berani mengatakan itu. Dan dia katakan lagi dia mau bakar rumah Bapak Jokowi. Manusia macam apalah Sunarko ini? Itu dari suara kami rakyat untuk manusia satu ini.
Yang kamu bilang lah kamu lebih baik dipimpin oleh monyet daripada dipimpin Wapres Gibran. Sekarang kamu mengatakan lagi bahwa kamu akan membakar rumah Bapak Jokowi. Habis kamu bakar biar kamu dihukum, kan gitu kamu bilang. Udah tua, tapi ngomongan kamu seperti itu. Ingat, kamu sudah tua. Liang lahat akan menunggumu. Jangan kamu selalu berbuat dosa. Berdoa kamu, sembayang, supaya anak cucumu bisa kayak Gibran atau kayak anak Bapak Jokowi. Itu aja. Kalau kayak gini kelakuanmu gimana? Mau bisa menjadi pejabat anak-anak atau cucumu nanti bangsa ini? Karena kami rakyat akan mengingat kebusukan hatimu dan kotornya pikiranmu. Oke, itu dari saya. Jokowi sudah sepatutnya dihukum mati. Kenapa? Karena dia menyengsarakan semua rakyat. Tetap Jokowi, adili Jokowi, miskinkan Jokowi. Hei sampah-sampahnya Yaman, hidup kalian memang tidak pernah tenang. Hidup kalian memang selalu sengsara dan selalu miskin. Miskin hati, miskin budi, miskin iman. Karena di hidup kalian hanya adalah kebencian. Rakyat Pak Jokowi tiada yang sengsara, namun hanya sederhana, namun mereka sangat menikmatinya dengan kenyamanan. Punya hati nurani penuh dengan kebencian, jangan harap kalian mendapatkan kedamaian. Hidup kalian akan selamanya menjadi pecundang. Presiden Prabowo memerintahkan saya kumpulkan rakyat, bakar rumah Jokowi. Jaga-jaga. Sunarko, mantan Danjen Kopassus paling bengak sedunia. Ini Sunarko ini, ya, aku udah dari dulu aku bilang, heran aku kok bisa dia jadi Danjen Kopassus sebengak ini. Cuman ngomongnya saja yang besar, nyali tak ada. Tapi tiap hari menebar kebencian kepada Pak Joko Widodo. Kata si kumis satu ini ya, kepinding busuk satu ini, katanya gini, saya sebagai rakyat yang ngasih makan dia dan ngasih fasilitas untuk dia menuntut kalau negara ini kacau. Kau ngasih makan, ngasih fasilitas untuk siapa? Untuk Pak Prabowo maksudnya? Atau untuk Pak Jokowi? Sadar diri kau. Kau juga ya dikasih makan sama rakyat Indonesia melalui uang pensiun. Jadi gak usah keluar-keluar kau. Orang kau sendiri pun masih menerima pensiun dari uang rakyat kok, tapi berlagak kali kau. Tiap hari membuat kekacauan di negara Republik Indonesia ini, menanamkan kebencian kepada rakyat Indonesia untuk membenci mantan presiden terbaik di negara Republik Indonesia ini. Sunarko, ku ingatkan sekali lagi sama kau, tobat kau, ya. Masih makan gaji dari hasil pensiun, makan uang rakyat aja kok keluar-keluar tiap hari kau. Kata dia, kecuali Presiden Prabowo memberi perintah kepada saya, kumpulkan rakyat, bakar rumah Jokowi. Memangnya kau pikir negara Republik Indonesia ini tak punya hukum? Presiden suka-suka memerintahkan kau, habis itu membakar rumah Pak Jokowi. Terus Prabowo Subianto lepas dari jeratan hukum. Bengak jangan kau pelihara, kau buang. Kepinding kayak kau gini, ya cuma bisa cuap-cuap. Nyali kau tak punya. Kenapa masih nunggu perintah dari Pak Prabowo kau? Baru kau kumpulkan rakyat, ya kan? Kau kumpulkanlah masyarakat, rakyat, bakar rumah Jokowi. Kau pikir negara ini bapak kau punya? Suka-suka kau aja. Tak mungkin Prabowo Subianto memerintahkan kau, ya Sunarko, ya kan, kumpulkan rakyat, bakar rumah Joko Widodo. Sunarko, sadar diri, ya, negara ini negara hukum. Dan presiden juga bukan suka-suka memerintahkan orang untuk membakar rumah orang lain. Habis itu dia terlepas daripada jerat hukum karena dia presiden, suka-suka membakar rumah orang lain. Semua rakyat Indonesia ini punya hak yang sama di negara Republik Indonesia ini. Terus kata dia, saya kerjakan. Kalau Prabowo Subianto memerintahkan dia, kumpulkan rakyat, bakar rumah Joko Widodo, dia langsung dikerjakan nih, kata dia. Apa nggak penjilat muka kayak gini? Dulu kau ya masuk jadi tentara itu, TNI itu ya kan, kurasa bukan karena kepintaran, tapi karena apa? Karena backingan. Buktinya tahu kayak gini kau, udah tua anak mampus pun masih sibuk lagi kau mengurusin Bapak Joko Widodo. Kenapa benci kalau kau sama Pak Jokowi?
Karena kau tidak dapat jabatan di masa pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, sementara kau mati-matian mendukung Prabowo Subianto di 2019. Karena sekarang Prabowo Subianto dekat dengan Pak Jokowi, lantas kau menyimpan dendam. Kau dendam kau bukan kepada Jokowi, tapi sebenarnya dendam kau kepada Prabowo Subianto. Dulu Pak Jokowi berkuasa, ngemis-ngemis jabatan kau nggak dapat, ya kan? Kau pikir dengan menjadi presiden Prabowo Subianto, karena kau dulu membela Prabowo Subianto di 2019, kau pikir kau dapat jabatan juga? Ternyata tidak. Manusia bangke kayak kau gini, ya mana mungkin orang percaya? Kowar-kowar aja kau yang bisa, nyali kau tak ada. Kenapa masih diperintahkan Pak Prabowo? Pula kau baru kau jalan mengumpulkan orang untuk membakar rumah Pak Jokowi. Kenapa nggak kau sendiri yang datang ke sana? Biar ditunjangkan pas pampres langsung kau. Tua-tua nak mampus pun bukannya taubat kau. Ingat umur kau. Ya, kubur pun udah memanggil. Kata dia, ya kan? Karena kalau saya sekarang kumpulkan orang bakar rumah Jokowi, habis itu saya masuk penjara. Apa nggak cacingan? Kalau perintah Pak Prabowo dilaksanakannya, karena rasa dia perintah presiden, nggak mungkin dia nggak tangkap. Tapi kalau dia sendiri mengumpulkan orang untuk membakar rumah Pak Jokowi, otomatis dia nggak tangkap. Nggak cacingan ini. Tong kosong nyaring bunyinya kau. Ya, cuman bisa mangap aja muncung kau, tapi tak punya keberanian. Udah daripada sibuk ke kowar-kowar, ya kan? Mending kau istirahat aja di rumah. Cuci kaki, cuci tangan. Ya, cucilah mulut kau tuh. Minum obat cacing kau tidur. Kalau tak punya keberanian, jangan kowar-kowar tapi tak berani. Sok-sokan membakar rumah Pak Jokowi, tapi atas perintah presiden dulu baru kau berani. Siapa juga yang memerintahkan kau untuk membakar rumah Pak Jokowi? Kalau kau sendiri mengumpulkan masyarakat ya kan untuk ikut membakar rumah Pak Jokowi, nggak berani kau, takut kau masuk penjara. Cacingan kau. Belum pernah aku tengok ya kan mantan Danjen Kopassus secacingan kayak kau gini. Tak ada keberanian kau sedikit pun. Pangkat tinggi, otak tak ada. Ya, sok-sokan lagi kau. Saya yang membayar gaji, membayar fasilitas. Sementara kau sendiri makan kau pun masih dibayar sama rakyat dengan pensiun kau itu. Bikin malu TNI kau. Seharusnya ya mantan-mantan TNI itu memberikan contoh terbaik pada generasi muda, bukan seperti kau mempertontonkan kebodohan ya dengan menunjukkan kebencian kau kepada Pak Jokowi. Gak pernah aku nengok orang kayak gini ya, orang pangkat rendah aja gak kayak gini. Ini dulu kalau waktu masih penjabat sombong yang tak ampun ini, udah pensiun aja belagak yang tak ampun, pada cacingan. Menunggu perintah dulu baru membakar rumah Pak Jokowi. Dia selamat ya kan, yang menyuruh perintah yang masuk penjara. Nggak pandai otaknya nih, nggak licik otaknya. Kalau dia berani, dia sendiri saja yang berbuat. Jadi kalau dia berbuat, dia berani membakar rumah Pak Jokowi, kan dia yang menanggung resikonya masuk penjara. Kalau kau takut masuk penjara ya kan, dia muncung kau tuh. Lama-lama makin tahu kau tengok, kowar-kowar tapi tak berani. Aku ini aneh rasanya ya kan, nengok mantan TNI pangkat Danjen Kopassus. Bapakku aja yang polisi ya, pangkatnya nggak rendah, pangkatnya nggak tinggi ya kan, nggak ada cacingan kayak kau. Ayahku itu ya, pangkatnya nggak tinggi tapi nggak cacingan kayak kau. Semua perbuatannya ditanggung jawabinya, itu baru betul. Jadi ya, dia mendidik anak-anaknya untuk tidak takut kepada siapapun selama masih benar dan tidak memfitnah orang lain. Kayak kau gini ya, bapaknya kayak gini, macam mana kau ngajar anak kau? Orang tuanya penuh kebencian, apalagi anak-anaknya nanti. Kasihan anak kau, malu orang tuh punya bapak kayak kau gitu. Manusia ya nggak ada sekali hati nuraninya ini si kampret satu ini. Kali aku bilang sama kau, ya gak usah korek-korek kau tiap hari. Ya kan menggiring opini ke masyarakat untuk membenci Pak Jokowi, seolah-olah kau yang paling kerennya, paling patennya. Tapi nggak punya keberanian kau mengumpulkan masyarakat untuk membakar rumah Pak Jokowi. Berani nggak kau? Takut kau masuk penjara. Habis itu kalau Pak Prabowo yang nyuruh kau kumpulkan masyarakat bakar rumah Pak Jokowi, mau kau? Karena apa? Karena kalau seandainya ya akan ditangkap, Prabowo Subianto ditangkap, bukan kau. Nyali tak punya,
cuman bisa cuap-cuap saja. Datanglah kau ke rumah Pak Jokowi, kau samper itu Pak Jokowi kalau berani kau. Kalau nggak ditunjangkan pas pampres kau langsung. Jangan kau lawan Joko Widodo, nggak level kau, paham kau? Udah aku bilang, gesek kaki di rumah Joko Widodo lebih mulia daripada orang seperti kau. Kau itu, kusarankan, cek kejiwaan. Udah terganggu jiwa kau, saking rakusnya sama jabatan, saking rakusnya sama cuan, ya? Gak tahu diri, sok-sokan. Kalau Prabowo Subianto, ya, menyuruh saya kumpulkan rakyat, bakar rumah Jokowi, saya laksanakan. Tungki, kepinding kau, ya? Disuruh dulu baru berani kau. Karena apa? Ada jaminan. Jadi kau tak masuk penjara. Orang yang menjamin kau yang masuk penjara. Orang buta sebengak kau. Tak mungkin lah Prabowo Subianto menyuruh kau mengumpulkan orang untuk membakar rumah Pak Jokowi. Salah Joko Widodo di mana mau dibakar rumahnya? Kau bakar aja rumah kau sendiri, ya? Kau usah sok-sokan mau bakar rumah Pak Jokowi. Kau bukan siapa-siapa di negara Republik Indonesia ini. Hanya sampah masyarakat, biang keributan. Paham kau, kumis? Malu aku nengok mantan TNI, bikin malu TNI kau. Tak pernah aku nengok orang kayak gini. Udah aku bilang, ayahku aja ya, yang pangkatnya rendah dari kau, ya kan, punya keberanian. Tapi di jalan yang benar, bukan kayak kau. Udahlah di jalan yang salah, tak berani pula lagi. Cacingan kau, minum obat cacing kau. Oke guys, jadi seperti itu komentar netizen ya mengenai pernyataan Bapak Sunarko yang memang ya kita khawatir ini menjadi pembenaran ya terhadap tindakan kekerasan, karena ini tidak terpuji gitu ya seorang purnawirawan berkata seperti itu. Entah latar belakangnya apapun itu, ngomong seperti itu tidak baik ya guys. Dan bagaimana menurut pendapat kalian, apakah pernyataan seperti itu masih bisa dianggap sebagai bagian dari kebebasan berpendapat atau justru sudah melewati batas kepatutan? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Sinergi Update. Sampai jumpa di video-video update lainnya. Bye!